Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai untuk praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai praktikum, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan mulai. Oke, di sini aku akan terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Farah, terus siapa lagi? Ya, terus
Mungkin sebelumnya Ibu dan teman-teman semuanya, ini saya teman saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan praktikum kami mengenai sistem koloid yang diajarkan oleh Ibu hari ini. Yang pertama yaitu di sini ada jenis campurannya. Di sini kan tadi kami mempraktikumkan ada 3 bahannya, garam, susu, dan juga kopi. Terus penampilan yang kami dapatkan pada larutannya yaitu kalau larutan garam itu penampilannya jelas, larutan susu juga jelas, sedangkan larutan kopi itu tidak jelas. Terus untuk keterangan yang kami dapatkan dari jenis larutan tersebut yaitu yang larutan susu itu koloid, sedangkan larutan kopi itu suspensi, dan larutan garam itu cuma larutan saja. Terus untuk mengidentifikasi efek tinggal dari ketiga larutan yang sudah kami praktikumkan hari ini, untuk larutan garam itu efek tinggalnya tembus, yang kedua larutan susu itu juga tembus, untuk larutan kopi itu tidak tembus. Dan dari situ larutan garam itu termasuk tinggal, larutan susu juga termasuk tinggal, dan larutan kopi tidak termasuk tinggal. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil pengamatan untuk kelompok 2 sama? Oke. Ibu akan jelaskan dulu ya. Di sini kan kita tadi sudah menggambarkan ukuran partikelnya. Pada campuran garam, dia kan terlihat menyatu kan, seperti homogen kan. Karena ukuran partikel pada campuran garam tersebut kurang dari 1 nanometer. Jadi, karena ukurannya kecil, jika diarahkan pada cahaya, dia akan kan tadi warnanya bening kan. Jika diarahkan cahaya, berarti cahayanya dapat diteruskan karena ukurannya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Yang kedua itu untuk campuran susu tersebut memiliki ukuran 1 sampai 100 nanometer. Jadi jika kita waktu menguji efek tinggal tadi, kita arahkan cahaya ke arah campuran susu tadi, dia kan cahayanya dapat dihamburkan kan ke segala arah karena ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Untuk campuran yang ketiga yaitu larutan kopi tadi, dia kan memiliki 2 fasa tuh, memang terdapat endapan. Ukuran partikel dari campuran kopi tersebut yaitu lebih besar. Jadi jika kita arahkan cahaya ke arah campuran kopi, maka cahayanya tidak dapat diteruskan. Berarti untuk inti dari praktikum kita hari ini yaitu partikel dari ketiga campuran tersebut yaitu berbeda-beda. Yang pertama, campuran garam itu partikelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Yang kedua, untuk koloid tersebut ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Dan yang ketiga, campuran kopi tersebut dia termasuk suspensi berukuran lebih besar, yaitu lebih dari 100 nanometer. Oke, kalian sudah paham? Oke. Gimana praktikum hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Oke. Untuk praktikum kita selanjutnya yaitu masuk ke materi kesetimbangan kimia ya. Oke. Kalian dapat membahas hasil dari praktikum kalian hari ini ke laporan kalian dan dapat dikumpul untuk minggu besok. Oke. Kita akhiri praktikum